anak-anak, hari ini kita mulai belajar di kelas 3 tahun ajaran 2020-2021. Anak-anak, kenalkan ya nanti kelas 3A yang akan mendampingi kamu dalam belajar yaitu Ibu Wina. Kelas 3B diajar oleh Bu Yohana. Kelas 3C diajar oleh Ibu Ratri. Anak-anak, dalam tahun ajarannya anak harus semangat biar semuanya akan berhasil dan sukses sehingga nanti anak-anak bisa naik ke kelas berikutnya. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang komitmen kelas. Yang pertama yaitu tentang pelayanan. Pelayanan memberi dengan ikhlas. Artinya anak-anak, pada saat anak-anak bermain dengan teman atau membawa bekal ke sekolah, anak-anak harus memberi sebagian yang kamu punya kepada temanmu dengan ikhlas. Misalnya ada temanmu sebelahmu yang membawa bekal, saat istirahat anak-anak boleh berbagi dengan temanmu. Rela menolong dan membantu. Jika ada misalnya temanmu yang jatuh karena kesandung atau karena kepleset, anak-anak harus rela menolong dia atau membantu sehingga dia bisa terselamatkan. Yang kedua, komitmen yang kedua yaitu kejujuran. Mengerjakan ulangan dengan usaha sendiri. Anak-anak tidak boleh menyontek atau membuka buku catatan atau menyontek hasil kerja temannya. Yang kedua, melaporkan hasil ulangan pada orang tua. Baik hasil ulangan yang sudah diberikan dari guru, baik yang bagus maupun jelek, anak-anak harus lapor kepada orang tua, tidak boleh dibuang di sembarang tempat atau dibuang di tempat sampah di sekolah. Bawa pulang kemudian kasih tahu oleh orang tua. Orang tua wajib tanda tangan biar mama papa bisa ngajarin kamu saat kamu belum bisa. Yang ketiga, berkata sesuai dengan kenyataan. Kita tidak boleh berbohong dalam berbicara dengan guru maupun orang tua ataupun teman. Kita harus berkata apa adanya. Tidak boleh berbohong, berbuat yang tidak, melaporkan sama orang tua yang tidak. Yang keempat, mengakui kesalahan. Apa yang kita lakukan, kalau misalnya perbuatan kita salah, harus mengakui kepada teman atau kepada orang tua atau kepada guru. Yang kelima, mengembalikan barang-barang temuan pada pemiliknya atau kepada guru. Jika kamu di kelas atau di luar sekolah atau di lapangan menemukan sesuatu misalnya uang atau alat tulis yang bukan milik kamu, kamu harus mau mengembalikan atau menyerahkan kepada bapak ibu guru. Tidak boleh kamu membawa pulang seenaknya kamu sendiri. Yang ketiga, kedisiplinan. Datang ke sekolah 15 menit sebelum bel. Diusahakan anak-anak jangan sampai telat saat datang ke sekolah. 15 menit sebelum masuk, kita harus sudah sampai ke sekolah. Jangan sampai anak-anak naik jemputan sampai sekolah udah masuk, baru anak-anak datang. Sebelum bel berbunyi, anak-anak harus baris di depan kelas sehingga tertib dan bisa mengabsen kamu semuanya bapak ibu gurunya. Yang kedua, mengerjakan dan mengumpulkan tugas PR tepat waktu. Saat bapak ibu guru memberikan tugas ke kamu, PR maupun tugas dari sekolah yang belum selesai harus diselesaikan di rumah, kamu harus mengumpulkan ke bapak ibu guru dengan tepat waktu, karena tugas tersebut nanti akan dinilai diperiksa oleh bapak ibu guru. Yang ketiga, melaksanakan tugas piket. Anak-anak tahu bahwa bapak ibu guru nanti akan membagi tugas piket, kelompok piket untuk kalian semua. Kalian harus bisa bekerja sama dengan teman-temanmu. Misalnya tugas piket membersihkan ruangan kelas atau membersihkan kotoran di depan kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita kerja bersama-sama biar pekerjaan yang berat menjadi ringan. Kepedulian. Yang keempat yaitu komitmen kelas kepedulian. Yang pertama, meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak membawa. Kalau ada teman kita atau sebelah teman kita atau belakang kita yang nggak membawa alat tulis, kita wajib meminjamkan. Jangan sampai kita berbuat pelit atau malah menyorakin teman kita yang nggak membawa alat tulis.
selalu memberikan sumbangan dana kolektor. Kita kan sekolah di sekolahan strada, sekolahan yang berasaskan agama Katolik. Kadang-kadang kita ikut misa setiap sebulan sekali, biasanya minggu kedua atau hari Jumat. Pada saat misa kan di gereja biasa ada kolektor. Nah, kita misalnya pada saat hari Jumat, hari Kamis itu biasanya kita dimintain uang kolektor secara sukarela. Anak-anak wajib, terutama bagi yang mereka beragama Katolik, wajib ikut misa dan mengumpulkan kolektor sebelum misa dimulai atau sehari sebelum misa. Sukarela, tidak ditentukan besar kecilnya, tapi keikhlasan hati kita. Yang ketiga, menolong teman yang sakit. Kalau ada teman kita yang sakit, misalnya pusing atau sakit perut, kita wajib membawanya ke UKS, kita kasih obat minyak kayu putih atau suruh istirahat di ruang UKS. Meletakkan sampah pada tempatnya. Anak-anak tahu bahwa kelas kita, di depan kelas kita, semuanya ada tempat sampah, baik sampah organik, non-organik. Sampah organik itu sampah yang terbuat dari daun-daunan misalnya, non-organik misalnya dari plastik. Nah, nanti anak-anak dalam menaruh sampahnya dibedakan, masukkan sampah yang organik maupun non-organik. Kemudian jangan sampahnya dibuang di bawah meja kita, nanti kelas kita akan menjadi kotor. Makanya untuk menjaga kebersihan kelas, sampah harus dibuang pada tempatnya. Kemudian komitmen yang terakhir yaitu tentang keunggulan. Yang pertama, nilai UH, UTS, dan UKK di atas KKM. Nanti pada saat pelajaran berlangsung ini, Bapak Ibu akan memberikan UKK kepada kita semua, memberikan ulangan. Sebelum itu, kita nanti akan menentukan KKM. Anak-anak harus tahu berapa KKM yang harus kamu tempuh atau kamu peroleh. Tidak boleh nilai di bawah KKM. Nah, untuk memperoleh nilai di atas KKM, anak-anak harus belajar yang lebih rajin. Kemudian aktif saat PDM. Pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas, kalau anak-anak belum mengerti atau anak-anak sudah mengerti, berusahalah kalau yang belum mengerti untuk bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Kemudian bagi anak yang sudah mengerti, kalau Ibu Guru atau Bapak Guru menjelaskan, kalau mereka bertanya kepada kalian, kalian angkat tangan atau tunjuk jari. Itu sebagai bukti bahwa kalian adalah anak yang aktif. Kemudian menjadi tutor sebaya. Apa artinya tutor sebaya? Yaitu mengajari teman-teman kita yang seumuran. Misalnya si A dan si B. Si A sudah ngerti, si B pelajarannya belum ngerti. Si A wajib mengajari si B biar si B juga mengerti. Itulah yang disebut dengan tutor sebaya. Sebaya itu artinya umur kita tidak terlalu jauh bedanya, seumuran. Kemudian sopan terhadap orang tua, guru, dan teman. Sopan dalam berkata, dalam berbuat, dalam berpakaian pun anak-anak harus sopan. Kepada teman tidak boleh mengatakan hal-hal yang kasar atau kotor. Apalagi kepada guru, kita harus sopan. Permisi, Bu, minta tolong. Misalnya anak-anak mengumpulkan buku PS atau PR ditaruh di meja bu guru, nggak boleh dilempar, letakkan yang baik, yang rapi. Mau minta nilai nggak dilempar gitu aja, bilang, Bu, saya mau minta nilai karena kemarin belum dikasih nilai. Inilah contoh yang baik. Gitu kan? Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Oke anak-anak, tadi Bu Yu sudah menjelaskan tentang komitmen kelas. Sekarang kita lanjut tentang alokasi waktu selama PJJ selama 1 minggu nanti. Ya, nanti selama 1 minggu ini ke depan kita akan perkenalan dulu, kita akan senang-senang dulu. Nanti setiap harinya akan dimulai pada pukul 7 sampai pukul 9 lebih 50 menit. Jadi anak-anak harus siap, harus bangun yang lebih awal lagi. Jangan lupa mandi dan pakai seragam sesuai jadwal pada hari itu ya. Lalu yang kedua, untuk teknik PJJ selama pandemi ini,
terutama dalam 1 minggu ke depan kita akan menggunakan teknik video, Zoom meeting, serta ada tugas nanti kita secara online saja. Jadi Ibu harap di sini anak-anak harus mempersiapkan seperti HP, bisa menggunakan laptop, jangan lupa menggunakan WiFi dan kuota yang sangat memungkinkan ya. Lalu untuk yang ketiga, mengenai jadwal PJJ, nanti setiap seminggu sekali sebelum PJJ akan dilaksanakan, Ibu akan membagikan ke grup kelas masing-masing. Jadi nanti anak-anak dan orang tua murid bisa melihat jadwal PJJ selama 1 minggu ke depan apa saja. Begitu. Oke. Jadi di sini kami para guru kelas 3 berharap kerjasamanya dan perhatian dari orang tua murid dan anak-anak yang terkasih. Kita tetap semangat selama PJJ ini. Semoga PJJ ini tidak lama dan kita bisa berjumpa kembali di kelas 3A, 3B, dan 3C. Amin. Semangat. Ya. Oke, halo anak-anak kelas 3. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yo tentang komitmen kita di kelas 3. Lalu sudah dijelaskan oleh Ibu Ratri tentang pembelajaran selama PJJ. Dan sekarang perkenalkan, saya Ibu Wina akan mengampu di kelas 3A. Dan sekarang Ibu Wina akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan seragam dan buku selama di kelas 3. Yang pertama, penggunaan seragam. Untuk hari Senin seperti biasa, anak-anak memakai seragam merah putih dan dasi. Lalu untuk hari Selasa, anak-anak menggunakan baju pink biru. Untuk hari Rabu, anak-anak menggunakan baju batik bebas dan bawahan berwarna hitam. Lalu untuk hari Kamis, anak-anak menggunakan seragam pramuka lengkap dengan dasi dan topi. Lalu untuk hari Jumat, anak-anak kembali menggunakan baju pink biru. Jadi itu untuk penggunaan seragam. Penggunaan seragam ini nanti dipakai juga ketika PJJ berlangsung. Ketika Zoom meeting, anak-anak wajib menggunakan seragam. Lalu yang kedua, Bu Wina akan menyampaikan penggunaan buku selama di kelas 3. Jadi, untuk di kelas 3 nanti, anak-anak itu setiap harinya hanya memakai 2 buku tulis. Yang pertama itu, buku yang pertama anak-anak gunakan untuk PS dan catatan. Lalu buku yang kedua, anak-anak gunakan untuk PR. Ya. Lalu anak-anak juga akan menggunakan buku gambar, lalu buku tugas agenda, lalu buku refleksi, kertas ulangan, dan buku garis benang. Itu untuk penggunaan bukunya. Lalu yang ketiga, nah nih, besok kita akan mengadakan Zoom meeting per kelas supaya ibu gurunya tahu nih bagaimana sih muka anak-anak ini ceria atau tidak. Nah, nanti linknya akan ibu kirim. Lalu untuk Zoom meeting besok, anak-anak wajib menuliskan komitmen diri sendiri selama di kelas 3. Saya mau apa di kelas 3? Harapannya apa sih untuk kedepannya? Nanti anak tulis di selembar kertas, lalu besok ketika Zoom meeting, anak-anak perlihatkan kepada ibu apa saja komitmennya. Oke ya? Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih.